I would love just to be stuck to your side. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka tentukan bilangan tersebut. Misalkan bilangan itu adalah X. Berdasarkan ketentuan pada soal, kita peroleh hubungan sebagai berikut. 3x kuadrat min 13x sama dengan min 4. Kemudian kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan metode pemfaktoran sebagai berikut. 3x kuadrat min 13x sama dengan min 4. 3x kuadrat min 13x plus 4 sama dengan 0. 3x min 1 x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 1/3 atau X sama dengan 4. Baik, jadi pertama-tama di sini kita bikin dulu yaitu diketahuinya. Jadi di sini diketahui bahwa tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinyatakan dalam Y. Y sama dengan tarif telepon rumah yang dibayarkan selama 1 bulan. Lalu yang kedua, durasi telepon dalam menit dinyatakan dengan X. Durasi telepon. Dan yang ketiga adalah biaya berlangganan selama 1 bulan dinyatakan dalam Z. Z biaya berlangganan. Lalu di sini kita punya tarif telepon di wilayah tersebut senilai dengan 250 lebihnya dari durasi telepon. Jadi durasi teleponnya itu X dan ditambah dengan 250. Lalu yang kelima itu ada ini, serta biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar Rp55.000. Jadi Z-nya sama dengan Rp55.000. Nah, setelah itu baru kita bisa bikin persamaannya, yaitu Y sama dengan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit selama 1 bulan dikalikan dengan tarif telepon. Jadi durasinya itu X dikalikan dengan tarif teleponnya itu yang ini, X plus 250. Lalu ditambahkan dengan biaya berlangganan, ditambah dengan Rp55.000. Jadi, Y sama dengan X dikali X itu sama dengan X kuadrat. Lalu X dikali 250 itu sama dengan 250X dan ditambahkan dengan Rp55.000. Jadi di sini jawabannya itu yang benar adalah yang nomor B, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 250X ditambah Rp55.000. Cara penyelesaiannya adalah pada kalimat pertama diterangkan bahwasanya pendapatan pengemudi bus antar kota ditentukan dari besarnya UMR ditambah dengan hasil kali antara jumlah penumpang dan indeks kepuasan pelanggan setiap bulan. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Y sebagai pendapatan pengemudi Rp3.200.000 itu adalah UMR ditambah dengan
hasil kali antara jumlah penumpang dan indeks kepuasan pelanggan. Jadi bisa kita tulis seperti ini, X dikali dengan Z. Nah, pada kalimat kedua juga diterangkan bahwasanya indeks kepuasan pelanggan di suatu bulan senilai dengan 100 kurangnya dari jumlah penumpang selama bulan itu. Jadi indeks kepuasan pelanggan adalah Z simbolnya. Jadi bisa kita tulis seperti ini, X minus 100. Yang ditanya, persamaan pendapatan pengemudi pada bulan tersebut dinyatakan di dalam rupiah adalah, yaitu Y sama dengan 3.200.000 ditambah dengan X dikali Z. Nah, kita tahu bahwasanya 3.200.000 ditambah X dikali, kita tahu bahwasanya Z X minus 100. Kita tulis saja X minus 100. Y sama dengan 3.200.000 ditambah X dikali X sama dengan X kuadrat minus 100 dikali X sama dengan minus 100 X. Jadi kita bisa tulis juga dengan Y sama dengan X kuadrat minus 100 X ditambah dengan 3.200.000. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah B. Terdapat soal sepasang bilangan jumlahnya 23 dan hasil kalinya 102. Tentukan kedua bilangan itu masing-masing. Pertama-tama kita misalkan. Jumlahnya 23, jadi kita tulis X plus Y sama dengan 23. Dan hasil kalinya 102, jadi X dikali Y sama dengan 102. Setelah itu kita bagi dengan X. Set Y sama dengan 102 per X. Langkah selanjutnya kita substitusikan. X plus Y sama dengan 23. Kita taruh sini. X plus Y, karena Y ini sudah ditemukan 102 per X, jadi kita langsung tulis 102 per X sama dengan 23. Kita tulis sama dengan 23. Setelah itu kita kali X. Kenapa kita kali X? Supaya pecahannya itu hilang, jadi kita kali X. X kuadrat plus 102 sama dengan 23X. Setelah itu 23X kita pindah ke sisi kiri, jadi X kuadrat min 23X karena pindah ke sisi kiri plus 102 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan X, sini juga X. Berapa dikali berapa, hasilnya itu 102, dan juga berapa ditambah berapa, hasilnya negatif 23, sama seperti ini.
Jawabannya itu negatif 17 dikali negatif 6, karena negatif kali negatif itu jadi plus. Di sini negatif 17 ditambah negatif 6. Kita tulis saja di sini negatif 17 dan di sini negatif 6. Jangan lupa di sini tulis sama dengan 0. Setelah itu, langkah selanjutnya langsung saja tulis X min 17 sama dengan 0. Di sini X min 6 sama dengan 0. Setelah itu, X sama dengan 17, di sini X sama dengan 6. Setelah itu kita cek Y-nya. Cek Y. X sama dengan 17, X sama dengan 17, Y sama dengan 102 per 17. Y sama dengan 102, X-nya kita tulis 17 langsung 102 per 17. 102 dibagi 17 itu 6. Selanjutnya di sini X sama dengan 6, di sini X sama dengan 6, Y sama dengan 102 per 6. Y sama dengan 102 per X, X-nya di sini 6. 6 kita tulis. Y sama dengan 102 dibagi 6 itu 17. Sama saja berarti dua-duanya 6, di sini juga 6, Y-nya 17, di sini 17. Jadi kesimpulannya yaitu Jadi, jarak lapangan dengan jarak yang diarsir pada gambar yaitu 2 meter. Maka dapat ditulis luas ABCD sama dengan 2L tambah 4 dikali L tambah 2. Hasilnya yaitu 2L kuadrat ditambah 8L ditambah 8. Lalu luas lapangannya yaitu 2L dikali L sama dengan 2L kuadrat. Lalu luas jalannya menjadi 128 meter persegi. Luas lapangan dapat ditentukan dengan mengurungkan luas ABCD dengan luas jalan. Secara matematis ditulis luas lapangan sama dengan luas ABCD dikurang luas jalan. Maka 2L kuadrat sama dengan 2L kuadrat ditambah 8L ditambah 8 dikurang 128. Lalu 8L sama dengan 120. Maka 8 dibagi 120, maka L sama dengan 15 meter. Maka diperoleh lebar 15 meter. Jadi, luas lapangan sama dengan 2L kuadrat sama dengan 2 kali 15 kuadrat sama dengan 450 meter persegi. Jadi, luas lapangannya adalah 450 meter persegi. Maka jawabannya yaitu yang D.